dong sekali lagi untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pantun dulu. Ke pasar Cinde membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah. Oke, yang kami hormati pembina Kakanda Imam Santoso, MPD, kemudian Ketua Umum KM Sarif Safi'i, kemudian pelaksana M Farhan Sauki, kemudian sekretaris Kak Yuni, kemudian bendahara Kak Dwi, dan moderator ini sebenarnya yang memediasi kami sebenarnya. Ini moderator kita, Kak Khairunisa SE. Alhamdulillah sudah selesai beliau menamatkan kuliahnya yang begitu penuh drama. Itu kira-kira. Dan tidak lupa juga pasukan dari Yundo kami, ya kan? Yundo Ria PhD, Kakanda Jamil, selamat datang Kak Jamil yang sudah mau melihat kami juga di sini. Ya sedikit banyak gugup lah, tapi tidak masalah. Itu gugup itu manusiawi. Itu kira-kira. Nah, jadi di sini izinkan kami untuk sebenarnya kalau berkaitan sama konten kreator yang anggapannya itu yang sukses, kami belum merasa sukses. Kalau patokan sukses kan setiap orang tuh beda-beda. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat kesuksesan kita itu seperti halnya UKMK Mirror ini, cermin. Nah, itu kami bukan kami tapi saya aja ya. Saya melihat kalau filosofi cermin itu kalau saya lihat dari tagline dari UKMK Mirror itu, tersenyumlah di cermin. Benar ya? Tersenyumlah di cermin. Posisinya itu kalian lagi ngaca. Kalian ngaca ya kan, kemudian kalian lihat diri kalian. Masa lalu, memang cermin kan masa lalu juga bisa dilihat kita. Nah, itu menandakan kita tuh berada di fase yang mana sekarang. Oh, ternyata masa lalu kita dulu itu susah payah. Kalau misalnya kita seorang konten kreator, kita membentuk dari awal tuh ternyata jatuh bangun. Karena notabene kita ini tidak ada privilege. Kalau seperti saya ini kan, saya ini siapa coba? Di sosmed juga kalau misalnya kalian pantengin di situ kan ada tuh sosmed Instagram Hilyan Batin channel ya. Dan Batin dan Hilyan Batin channel itu followersnya cuma 1.300-an. Kalau misalnya ingin menjadi public figure centang biru, yang benar-benar centang biru, bukan yang langganan per bulan ya. Misalkan ada langganan per bulan tuh ya Kak Imam ya, ada. Tapi kalau benar-benar mau dapat verifikasi akun centang biru itu, followersnya paling tidak 10.000. 10.000, 1.000, apalah coba 1.000 nih. Cuman itu memang Instagram itu dibangun pada saat dari kuliah, tapi lebih difokuskan, mulai bersih-bersih beranda ya kan, jangan sampai yang aneh-aneh lah di situ kan, mulai diarsipkan ya kan, mulai tahun inilah, karena fokus ke konten kreator seperti halnya yang disampaikan oleh Yundo kami tadi, Yundoria, fokus dan totalitas. Itu yang kami highlight tadi itu, fokus totalitas. Kalau misalnya teman-teman di sini kemudian ingin menjadi seorang konten kreator, harus fokus dan totalitas. Itu kira-kira. Nah, kalau ingin mengenal lebih banyak ke YouTube saya, Hilyan Batin Channel, bisa dicek di situ. Jumlah subscribernya itu nggak banyak sih, baru 1000-an baru, ya kan? Dan itu susah payah untuk nembus 1000 itu, susah payah. Cuman hasilnya belum terasa sekarang. Hasilnya itu belum terasa sekarang ini. Karena syarat ini, ada yang punya YouTube kalian? Channel YouTube sudah ada di sini? Ada? Belum ya? Belum ada ya? Baru cari imajinasi ya? Ingin mencari inspirasi kok, imajinasi ya? Inspirasi. Oke, tidak masalah. YouTube kalau dia mau gabung ke AdSense itu ada 2 syarat. Yang pertama, subscribernya minimal 1000. Sudah tembus kan? 1000 sudah. Tapi yang kedua nih teman-teman sekalian, itu ada 2 cara juga. Pertama, waktu tonton YouTube kita itu 4000 jam tayang. Posisi YouTube saya baru 340 jam tayang, masih jauh. Ada opsi kedua, short video YouTube Short.
itu paling tidak 10 juta penayangan. Saya baru 4,3 ribu. Berarti kan masih banyak. Ada yang nawarkan, beli aja lah, ini jam tayang, ya kan. Cuman apa? Nggak kerasa kita. Apa ya perjuangannya? Itu sih kalau saya pribadi menyikapi dari beberapa kemudahan itu salah satunya. Bisa langsung lanjut aja di sini. Nanti kalian terhipnotis sama foto ini di situ ya. Nggak usah lah, lanjut aja ya. Lanjut, kakak operator. Nah di sini ini perkenalan. Ini yang kami tekankan di sini UKMK-nya salah satunya. Bisa dilihat di situ. Ini kami browsing juga di internet. Jadi kan sebenarnya kan UKMK Mirror ini apa sebenarnya? Kami cari ada di website UIN Raden Fatah. Nah di situ. Ini kegiatan mahasiswa UKMK Mirror yang fokusnya kepada fotografi dan videografi kan. Sesuai berarti fotografi, videografi. Kemudian UKMK Mirror ini bergerak di bidang fotografi dan video agar menjadi wadah bagi mahasiswa mengembangkan minatnya menjadi konten kreator. Ungkap Muhammad Sarif Safei. Ah itu nak orangnya nak, ketua umum tuh. Ketua umum. Konten kreator. Tujuan kalian masuk ke sini menjadi seorang konten kreator. Kalau keluar tidak menjadi konten kreator, gagal kalian. Gagal juga bukan dari diri kalian, tapi juga apa ya? Bagaimana kalian tuh bisa memanfaatkan momentum ini, konten kreator. Ada orang tuh bilang nggak mau pak jadi konten kreator, takut dibully. Dibully gimana coba? Kalian mau menonjolkan apa ya, skill kalian, tapi kalian takut dibully, jelek pak, aku jelek pak, sebagai macam. Nah itulah ketakutan yang ada di konten kreator. Sampai-sampai ada orang tuh bikin konten kreator tuh tidak perlu menampilkan muka, tidak masalah, ya kan? Lanjut slide berikutnya di sini kita akan tahu konten kreator itu apa sebenarnya itu. Nah di sini kalau dilihat di situ, konten kreator merupakan seseorang yang membuat konten atau isi, ya kan? Kita menghadirkan itu konten atau isi yang menarik bagi orang. Kita itu viral tuh karena menarik, viral. Cuman viral di sini kan harus yang benar-benar positif, jangan yang negatif. Tiba-tiba apa ya, viralnya itu menghujat agama, viral memang itu. Cuman ya menghujat agama, habis itu minta maaf kan, minta maafnya itu baca lagi kan, habis itu ya viral memang. Tapi yang ada di benak orang itu melihat kita negatif. Sampai kapanpun itu pandangan pertama orang. Nah makanya itu kita bangun image kita di situ. Nah misalnya saya pribadi, kenapa sih saya itu menampilkan konten-konten yang edukatif? Karena marwah saya di sini, UIN Raden Fatah Palembang. Banyak konten-konten yang benar-benar gampang viral, tapi konotasinya negatif. Mandi lumpur lah, ya kan, ngemis-kemis lah, tap-tap layar lah kalau di TikTok gitu ya kan. Kadang-kadang kalau saya lihat, saya kan baru join di TikTok ya, baru sini ini aja. Dilihat-lihat itu kok konotasi kan negatif ya. Saya juga ditawari masuk agensi kok agen ya, agensi. Dilihat masuk grup juga di situ. Masuk grup ternyata sistem mereka ini kayak arisan. Jadi mereka tuh kalau misalnya ada yang live apa ngasih gift ya kan, kemudian kalau dia nge-live dikasih gift kayak gitu terus. Jadi ya sama aja kan, kayak ngemis itu sama aja. Nge-live juga nggak jelas. Ada juga yang tanding kan, satu sama satu kan. Ayo terus tap layar. Yang nggak mau tap layar kabur aja. Aduh, saya belum ke situ, nggak mau nyoba. Tapi lihat tren seperti itu salah satunya. Tergantung posisi kita mau kemana itu ya. Nah ini konten kreator di situ yang menarik bagi audiens, kemudian juga harus memanfaatkan sosmed. Aku ingin jadi konten kreator misalnya, tapi aku nggak mau ke sosmed. Lah terus mau kemana publikasinya coba? Pokoknya aku anti sosmed aku. Handphone aja masih handphone Nokia Center yang bisa ngelempar anjing mati anjingnya. Jadul. Lah terus era digital sekarang ini gimana coba? Makanya kata orang tuh kita itu harus mengikuti zaman. Kalau tidak kita itu akan ketinggalan oleh zaman. Mau nggak mau, tergantung kita itu memanfaatkan momentum itu berlandaskan etika atau tidak. Itu salah satunya. Kita anak UIN ya harus bawa marwah UIN kita di situ. Itu ya, harus karakter Islami di situ. Itu salah satu di sini. Viral itu nggak cukup. Tapi yang paling penting kita tuh memilih dan memilah.
Itu salah satunya. Lanjut ke operator, jangan ngelamun ya. Sudah nyemil-nyemil snack belum? Belum ya. Nah ini lanjutan di sini. Nah, seseorang konten kreator itu harus kreatif. Kalau nggak kreatif itu nggak bisa. Ada yang kalau saya lihat di YouTube itu 2 jam tidak ngapa-ngapain, viral ternyata. Boleh lah kata saya kan, viral juga ternyata tidak ngapa-ngapain. Tapi pesan yang dibawa itu apa coba? Nah ini tadi balik lagi kan, viral itu tidak cukup tapi pesan. Itulah kenapa saya tuh menghadirkan tuh konten-konten edukatif. Ada informasi yang kita sampaikan kepada audiens. Jangan serta-merta itu viral. Nggak ada yang ditangkap oleh mereka tuh sudah ujung-ujungnya bukan jadi amal jariah, itu dosa jariah malah. Makanya seperti halnya saya di sini, saya itu memang paling fokus itu ke YouTube. Nah, Instagram kemudian TikTok itu menjadi media promosi aja untuk ke YouTube. Itu salah satunya. Itu ya. Jangan kita itu menolak perkembangan zaman. Seperti halnya oleh Yundo kami tadi, Yundo Ria, jangan kita tuh harus totalitas dan fokus. Itu salah satunya. Lanjut ke operator. Nah, ini tips yang harus kita lakukan agar bisa menjadi seorang konten kreator. Pertama, fokus konten. Bagus sih sebenarnya itu. Kalau misalnya saya ini fokus konten lebih ke edukatif. Edukatif itu kalau di YouTube yang saya kelola dan Batin channel, seperti baju yang saya pakai ini promosi. Ya salah, ya kan? Nah, ada podcast di situ. Ada seperti halnya edukasi fikih muamalah di situ, karena saya penguji fikih muamalah. Saya tuh mikir, kalau saya misalnya nguji fikih muamalah, kalau cuma setoran aja, nggak ada yang bisa dibawa di situ. Makanya saya suruh mahasiswa tuh bikin konten, bikin video. Tapi dengan syarat jangan diupload di YouTube. Kalau mereka sudah diupload di YouTube, buat apa? Karena konten mereka tuh akan kita upload di YouTube. Nah itu salah satunya itu pertama. Jadi kalau lihat di YouTube itu kata orang itu Hilan Batin channel ini nggak fokus. Padahal fokus. Fokusnya apa? Ke edukasi. Dengan berbagai macam program yang dihadirkan. Itu salah satunya itu. Itu yang pertama ya, fokus. Kemudian yang kedua, tanggapi kebutuhan dan keinginan konsumen atau audiens. Misalnya ada komentar nih, tolong dong ini tanggapi, jangan dibiarkan. Ya kan? Pernah waktu itu saya kan podcast anak pesantren membahas tentang Al-Zaitun. Dikit aja sih, tapi fokusnya itu lebih pada pembicaraan pesantren dan dimasukkan ke Al-Zaitun. Ada yang komen ternyata, komennya tuh, Mas sudah pernah ke sana po, ibu-ibu gitu, ibu-ibu kan. Intinya dari komentar itu mengkonotasikan jangan sampai kita itu percaya sama media, itu beliau mengatakan. Tapi kita harus respon dong, yang kayak gitu kan, jangan dibiarkan, harus direspon. Kita yang kalau saya pribadi membalasnya itu, ya Bu, kita sebaiknya jangan percaya sama berita-berita seperti itu. Makanya kita harus saring sebelum di-sharing. Gitu aja, kita bijak aja nanggapinya. Terserah dia mau nanggapi apa. Jangan sampai kita bilang, wah, ibu mendukung dong berarti Al-Zaitun. Nah, sudah panjang sudah berita gitu. Kita viral langsung kan, nanti takutnya di screenshotnya, dipostingnya ke Instagram, dilihat sosmed kita, ternyata dosen ini ternyata ketahuan nanti. Itu makanya kita harus bijak, karena kita di sini kan seperti saya pribadi sebagai dosen di sini, pendidik. Ya kan, itu salah satunya tadi. Yang ketiga, konsisten buat jadwal, konsisten. Kalau kami pribadi, kalau YouTube tuh minimal 2 kali ngupload seminggu. Ada yang kalau misalnya Instagram yang sudah berapa ribu, dosen juga, Dr. Hendra kalau nggak salah itu, dia mengatakan dia bikin konten dalam 1 bulan itu 100 video, yang viral paling 2-3. Dia mengatakan juga kalau misalnya saya hanya bikin konten 2 atau 3, yang viral nggak ada. Makanya kita gunakan teori probabilitas di sini, kemungkinan.
Bisa jadi itu yang viral, bisa jadi itu yang enggak. Bisa jadi konten yang viral itu konten kita sudah lama yang kita bikin. Ada kan kalau kalian misal lihat di YouTube, ternyata itu dari 3 tahun yang lalu konten itu. Nah, itulah kata saya tadi kan, kita bikin konten itu niatnya itu menjadi amal jariah, yang itu akan terus ada di situ. Nah, itu salah satunya sih. Itu ya, YouTube tadi. Nah, kenapa lagi di situ? Gunakan platform media sosial, Instagram, TikTok dan lain-lain. Itu sebagai ajang promosinya di situ tuh. Jadi jangan sampai kalian tuh YouTube aja cukup. Belum cukup YouTube itu. Kalau misalnya kalian riset, ya kan? Berapa persen orang yang akses YouTube langsung? Coba. Orang akses YouTube itu biasanya dari viral-viral di TikTok dulu, baru ke YouTube dia. Ke IG dulu, baru ke YouTube dia. Itu salah satunya. Sekarang itu orang paling banyak ngakses TikTok dibandingkan IG. Makanya ya kan, kalau saya pribadi ya, bikin konten itu menggunakan itu juga agar mereka tuh bisa ke YouTube. Nah, kadang-kadang kalau misalnya di YouTube itu ada beberapa closing statement seperti halnya itu, seperti hal podcast itu saya potong, saya masukkan ke YouTube sama TikTok. Itu salah satunya itu bisa bikin viral di situ. Malah ada kalau misalnya video yang kita bikin di mana tuh di TikTok dimasukkan orang dalam favorit, add to favorit kan ada kan situ kan, menjadi kesenangan kita. Ternyata favorit kemudian di repost orang, itu salah satunya. Kalau di TikTok itu yang paling banyak viewersnya itu apa ya? Kalau saya itu barusan kemana? Panjat Pinang 7.000. Kayaknya nambah lagi kayaknya ini. Selebih-selebihnya paling 4.000, 3.000 itu sih kita pin itu. Yang viral-viral tuh kita pin lah, yang viewersnya banyak itu. Kalau TikTok kan cuma 3 ini bisa dipin kan kalau TikTok kan. Nah, itu salah satunya. Tapi terus kita bisa lihat di situ momennya 17-an Panjat Pinang, itu salah satunya. Nah, kemudian lagi apa di situ? Ciri khas. Kalau ada ciri khas. Kalau misalnya kalian lihat YouTube, TikTok, IG, ada ciri khas mereka tuh. Ada suaranya agak alay-alay ya kan. Ada yang bajunya itu lebih kesannya itu warna-warni sebagai macamnya itu. Ada gayanya itu pecicil. Itulah ciri khas. Ciri khas. Kalau misalnya seperti saya, ciri khas saya misalnya kayak lolo-lolo gitu. Ngomong juga kayak misalnya jengkelin misalnya. Tahu kan? Niktagina ya, jengkelin. Apa coba yang ada di pikiran orang? Bapak ini ternyata tuh di sosmed itu alay. Aduh, alay. Gak mau kita. Itu yang ada di benak orang. Kalau misalnya kita orang biasa misalnya seperti mahasiswa nggak apa-apa. Cuma kalau kita sudah menjadi tenaga pengajar nggak boleh. Ada etikanya di situ. Itu yang harus kita pegang teguh ya. Kemudian lagi apa di sini? Interaksi sama mereka. Kalau misalnya kalian live kan kadang-kadang kan ada orang join nih. Kalian biarin aja orang nyapa. Hai kak, kalian biarin aja. Ngomong aja sama teman kalian samping. Itu nggak bagus itu. Sapa, makanya banyak orang itu yang paling tidak say hello kayak gitu ya. Selamat datang kak, ini sebagai macamnya. Kalau ada orang nanya di mana kak, oh kami di sini kak, sebagai macamnya itu. Tapi jangan sampai bilang kak tap layar kak. Tap layar kalau di TikTok, ngemis GIF itu. GIF itu bisa tukaran bentuk uang. Uang bisa dicairkan. Itu salah satu tap layar. Ya ampun. Ini kak ini saya tahu nih tap layar. Suka dia tap itu. Sama keranjang kuning kalau TikTok itu. Keranjang kuning ya. Itu ada affiliate, TikTok affiliate. Itu ada komisi lah di situ. Berapa ribu dari setiap yang kita jual. Itu salah satunya. Kenapa lagi di situ? Terus belajar dan berkembang. Penting ini. Jangan selalu puas diri. Kata Buria tadi itu kemampuan manusia itu tidak ada batas. Nah, kata Pak Jalil depan kami ini. Tidak ada batas. Sama sepertinya kesabaran itu tidak ada batas. Kita yang membatasi. Nah, itu. Misalnya, wah, ini sudah cukup kayak gini. Ternyata kita yang yang memanage diri kita, kayaknya sudah cukup ini kita nih. Padahal kalau kalian misalnya teorinya seperti hanya kalian mendaki gunung, semakin tinggi sampai ke puncak kalian akan melihat betapa luasnya dunia ini. Nah, sepertinya Buria tadi mengatakan, kalian bilang sudah hebat di Indonesia, ternyata pas kalian ke luar negeri ternyata
Banyak orang hebat, makanya itu jangan berpuas diri, terus berkembang, terus belajar kita. Apalagi misalnya beasiswa. Tidak sedikit orang tuh menawarkan beberapa konten edukatif, informatif di TikTok, kemudian di sosial dan sebagainya macamnya tentang beasiswa. Itu sudah singgung oleh Bu Ria tadi itu. Bagaimana kita memanfaatkan paket data kita itu untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai, aku beli paket data ini nonton drama Korea. Kalau kalian ingin nonton drama Korea, ke kampus saja, pakai wifi, download habis itu nonton di rumah. Nah, pakai data kalian, kalau kalian di rumah tuh nonton yang edukatif, informatif, beasiswa. Itu kira-kira. Makanya tadi itu dicatat. Kalian tuh misalnya 2024 tuh mau kemana? Apa yang sudah kalian lakukan sebagai macamnya itu. Gali informasi. Sekarang tuh era digital. Tidak ada lagi yang mengatakan itu, aku nggak ada informasi. Nggak ada. Ada informasi. Tadi kata Bu Ria mengatakan ada di UIN Raden Fatah. Kalau kalian lihat sosmed UIN Raden Fatah itu banyak banget. Nggak tahu mana yang ori, mana yang KW itu. Mungkin Bu Ria tahu lah yang mana yang ori. Mungkin ada centang birunya itu ori. Nah, yang di follow oleh Bu Ria, buka IG Bu Ria, ya kan? Cek yang di follow Bu Ria ini UIN yang mana. Itu jangan abal-abal ya. Apalagi ada ujaran-ujaran kebencian ya, itu nggak boleh itu. Itu salah satu. Adminnya tuh kayaknya tuh bukan kuliah di UIN dia tuh. Jangan-jangan, kan nggak tahu kita kan, makanya cari yang ori kalian tuh, jangan yang KW. Itu lanjut ke operator. Nah ini skill yang wajib kalian miliki kalau misalnya menjadi seorang konten kreator. Mana kamera tadi? Oh, belakang situ. Siap. Coba lihat dulu tuh, nanti habis baterainya di situ tuh. Coba Hafiz, lihat dulu, harus ada operator di situ tuh. Nah, nanti zong lagi ya kan? Gak mungkin cuma suaranya kerikok di sini, kayak radio lagi. Aman ya? Siap. Nah ini skill yang wajib kalian miliki. Kemampuan menulis. Kalau misalnya kita ingin upload, pasti kan ada kata-kata di situ. Nah itu kemampuan kalian menulis. Bagaimana kata-kata yang menarik, yang bisa enak orang tuh bacanya. Itu salah satunya itu. Kemudian kemampuan menganalisis tren. Yang trending sekarang ini apa coba? Ya kan? Kalau JJ joget-joget, joget-joget. Ada sih memang teman bapak itu, dosen sih, joget-joget. Bapak nggak mau joget-joget itu. Itu salah satunya. Bisa gunakan soundtracknya saja, tapi untuk videonya itu yang bukan joget-joget ke situ ya. Karena konotasinya itu kalau dosen joget-joget itu negatif. Kalau misalnya saya pribadi melihat ya. Joget-joget itu kira-kira kalian lah yang memfilter. Kalau kalian nggak masalah, kalian kan belum jadi dosen. Kalau kalian jadi dosen nanti kan bersih-bersih lah itu beranda kalian tuh, simpan arsip ya yang alay-alay kalian tuh. Itu kira-kira bercermin salah satunya. Nah kemudian kemampuan mengedit video. Nah ini penting, ngedit. Sebenarnya video yang kita rekam tuh belum selesai untuk dipublikasi, diedit dulu. Seperti hanya saya ini suaranya terpisah sama itu, sama HP itu. Suaranya ada di HP sini. Karena HP iPhone itu tidak ada jack audionya, belum beli konverternya. Nah itu harusnya ada konverter tuh. Itu kira-kira. Teman nggak masalah, tantangan. Itu sebelum pakai ini, pakai clip on awalnya, clip on. Ini wah susah minta ampun mau dapet ini. Karena kan sekarang sudah berkeluarga kan. Mungkin Bu Ria tahu lah ya kan, kalau sudah berkeluarga ini ada komunikasi sama pasangan ya kan. Kira-kira mana sih skala prioritas? Apalagi misalnya saya ini sudah punya 2 anak kecil masih. Skala prioritas apa? Pampers, susu, mikirin ini. Aduh. Ini coming soon untuk kamera rencana. Kamera nanya lumayan juga ternyata harganya itu. Kayak yang dipakai tadi. Nah ini Canon ini 5 jutaan ada ini minimal ini harga di situ tuh. Yang bagus ada lagi di atas 10. Cuman itu teman-teman harus ingat, jangan sampai kalian tuh mengatakan, aku ini belum cukup, aku ini perlengkapan, nanti aja konten. Salah itu. Mulai dulu aja, nanti perangkatnya itu akan ngikuti. Kalau kita sudah ada ciri khas di situ, nggak masalah. Kenapa memangnya? Nggak harus misal, aku nggak mau konten belum ada kayak Pak Mail yang make kayak gini, kayak konten kreator tuh. Sampai kapan? Tapi kalian tuh buntu ya kan? Beasiswa juga enggak di sini. Nah, cewekan terus di sini nih. Nah, itu kira-kira sadar diri, bercermin. Nah, cermin tadi bercermin. Kita tuh siapa? Coba anak siapa? Kalau misalnya kalian tuh anak Raffi Ahmad, nggak masalah. Anak misalnya sama saya juga kan
anak bukan siapa-siapa ya kan, nggak ada privilege. Cuman kita bangun agar kita tuh bisa jadi pondasi privilege kita sendiri. Itu kira-kira ya kan. Itu salah satunya. Kenapa lagi di situ tuh? Kemampuan menganalisis data, jumlah pengunjung. Kalau di YouTube ada studio YouTube, studio.youtube. Itu kita bisa lihat tren video kita itu kunjungannya berapa banyak, sebagai macamnya. Itu penting. Kalau di Instagram tuh kayaknya ada kayaknya Instagram profesional kalau nggak salah ya. Ada apa? Insight ya. Nah itu Insight itu. Ada grafiknya di situ itu. Itu salah satu tren. Ngedit video, sebelumnya tadi ngedit video. Saya sendiri bercerita ya, ini sharing kan. Saya sendiri pada saat bikin konten podcast, bukan narsum tapi moderatornya saya sendiri, kameramennya saya sendiri, ya kan. Kemudian bagian properti saya sendiri, penulis skrip saya sendiri, ya kan, ngedit saya sendiri, admin sosmed saya sendiri, all in one. Sebenarnya nggak boleh itu, harus serahkan pada tim. Cuman gimana lagi? Kita kan belum ada tim, kita belum ada budget di situ. Jadi nah ini Kanisa salah satu narasumber kami ini. 2 kali kami bikin konten. Pertama di depan museum SMB ya. SMB, kedua tuh di depan Monpera. Ini salah satu. Kenal dari situ kami. Sampailah saya di sini. Nah itu relasi, salah satu bangun relasi ya. Itu Kanisa ini pernah kami sampaikan, kami ini belum apa-apa di sini kalau misalnya konten kreator. Kanisa lebih TikTok affiliate sudah main. Pemasukan jangan ditanya lagi, ya kan? Iya Kanisa ya? Alhamdulillah mencukupi MC sebagai macam, tapi cermin. Kita ngaca dulu ke kita, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Boleh kita itu orang lain itu menjadi tolok ukur. Tapi jadikan itu sebagai motivasi kita. Kita harus bisa kayak dia. Paling tidak lebih baik dari dia. Itu salah satunya. Jangan sampai kita kayak gitu aja ya kan. Gampang ya, nggak boleh. Itu membatasi diri kita untuk berkembang. Itu salah satu yang tadi ya. Habis itu apa lagi di sini? Berpikir kreatif, out of the box. Kita itu bisa ngikutin tren, bisa kita itu bikin tren. Tergantung kita tuh mau jadi pelopor atau followers di situ tuh. Tergantung. Misal tren sekarang apa nih? Dulu tuh KKN dulu tuh ya. Hujan-hujan nggak ada yang cantik di sini. Bikin tren kayak gitu. Ada lagi tren ini yang Kak Nisa sudah bikin itu. Tren misalnya daily activity ya kan Kak Nisa ya. Daily activity ngetes di belakang ada orang tua kita bilang jam 3 pagi aku sudah bangun, udah bantu orang tua, lihat reaksi orang tua. Itu tren. Bikin. Ya kan? Jadi sesuatu hal yang trending itu bisa diikuti oleh orang karena itu yang dicari orang. Itu salah satunya tren. Itu ya kira-kira. Lanjut. Nah, siklus. Ini yang harus kita terapkan di diri kita juga. Siklus SPMI atau standar pengendalian mutu internal. Pertama, penetapan. Tetapkan. Kalian tuh ingin menjadi konten kreator, mau yang konten seperti apa? Mukbang Pak, ya monggo kalau mau mukbang. Tapi fokuskan mukbang terus. Buntu Pak, ya nggak apa-apa mukbang di pinggir jalan. Yang penting mukbang teorinya itu, ya kan? Apalagi konten tentang apa Pak? Tentang skripsi Pak. Monggo bikin skripsi. Banyak orang nyari sekarang. Ada juga dosen yang bikin skripsi. Itu rencana saya ingin terjun ke situ juga. Edukasi tentang skripsi. Bagaimana cara menemukan judul, bagaimana cara menjawab beberapa pertanyaan, itu coming soon ke situ juga. Karena itu yang dicari oleh mahasiswa, yang dibutuhkan. Itu salah satunya. Penetapan. Kemudian kedua, pelaksanaan. Kapan Pak aku ini mau mulai Pak? Kapan itu? Kita yang menentukan. Aku nggak ada perlengkapan yang cukup Pak. Kamera aku burik, kamera aku kan kayaknya canggih-canggih HP di kalian ini. Ada masih pakai HP center itu? Nggak ada kan? Sudah bisa internet kan? Aman ya berarti konten kreator itu. Laksanakan. Kapan kalian bikin? Ya kan? Tentukan di situ. Kalian ngaca. Kapan kalian tuh ingin sukses menjadi seorang konten kreator? Gunakan fasilitas yang ada di UKM Mirror ini menjadi pemicu kalian untuk bisa berkembang. Itu salah satu. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Seperti saya misalnya,
Saya fokus konten kreator ini mulai Maret 2023. Fokus baru tahun ini. Itu diawali dengan adanya konten podcast kuliner Ramadan. Saya menjadi narasumber. Pada saat itu saya lihat nih, gimana saya ini kalau di depan kamera ya? Gugup apa enggak? Ternyata enggak. Dari situ menjadi modal. Oh, ternyata kita ini cocok nih di depan kamera. Itu salah satunya itu. Kita lihat, jangan kita tuh egois. Kalau menurut kita, kayaknya bagus ini. Lihat dulu videonya tuh, bagus nggak? Kalian tuh apa ya? Interaktif nggak sama orang? Itu salah satunya itu. Ya. Kemudian apa lagi kemudian dari situ tuh? Kemudian mulai dari situ podcast terus sampai ke series keberapa 20-an kalau nggak salah itu. Akan berlanjut lagi. Kemudian apa lagi? Dievaluasi. Apa sih evaluasi? Oh, ternyata podcast aja nggak cukup nih. Bikin konten yang lain. Makanya edukasi yang lain ada saya menampilkan itu konten konten mengaji. Jadi mahasiswa khususnya untuk Febi itu dicari siapa sih yang bisa ngaji, ngisi konten saya di YouTube. Ngaji itu tetapi bukan hanya ngaji. Di situ saya tampilkan konten atau isinya ya. Mereka mengaji itu kami tampilkan ayatnya. Jadi mereka bisa ngikuti, bukannya mendengar. Kami tampilkan juga nada atau irama yang dia gunakan. Ayatnya tuh ayat berapa sampai berapa. Jadi orang kalau misalnya mau belajar tentang tilawah, irama Hijaz, kemudian juga ras itu gimana, itu kami tampilkan situ. Itu salah satunya. Kemudian keuntungan bagi mereka apa? Bagi mereka menjadi ajang promosi di YouTube yang saya kelola. Bagi saya dapat konten dan dapat amal jariah nanti. Secara materi belum ada materi karena belum bisa daftar untuk Google AdSense. Tapi kita istiqomah terus rutin ya kan, kita kan karena algoritma dari sosmed kemudian juga YouTube itu semakin sering kita ngupload, semakin sering kita itu komen, like orang misalnya kan, itu akan terus disarankan oleh mereka ke audiens. Walaupun yang nonton konten kita tuh tidak follow IG kita, tidak subscribe YouTube kita, tidak masalah. Gak masalah. Kita trending bukan sekarang, tapi nanti. Karena kita itu merintis dari awal. Itu salah satunya tadi ya. Kemudian apa lagi? Dikendalikan. Sudah apa nih beberapa poin yang menjadi evaluasi kita? Misalnya, kayaknya di YouTube ini sepi nih. Ke mana? Ke sosmed. Ke sosmed ini ternyata itu harus ada nih kita ini editingnya yang bagus nih. Makanya saya ikuti lah beberapa yang biasa orang gunakan untuk di sosmed. Ikuti, berkembang kita, skill ngedit kita. Makanya seorang content creator kadang-kadang ngedit sendiri dia. Mau nyuruh orang lain, butuh budget. Mana ada orang yang mau jadi relawan kita itu? Nggak ada. Kecuali kalau linjangan kita nggak apa-apa, linjangan kan. Cuma kan nggak ada linjangan, misalnya kita sendiri, itu salah satunya itu. Kita terus ngedit. Saya pribadi misalnya kan, pernah waktu itu mau ngerekrut tim. Cuman mikir kan, nggak ada budgetnya, nggak usah lah, nanti aja lah, coming soon itu salah satunya itu. Dikendalikan beberapa permasalahan itu agar kita terus bisa survive di era digital saat ini. Itu. Yang terakhir peningkatan. Nah, peningkatan. Kita lihat di cermin. Bagaimana sih rekam perjalanan kita sebagai seorang content creator? Kita lihat juga misalnya beranda-beranda yang ada di sosmed kita, di YouTube kita dari tahun ke tahun. Ternyata kita ini ada peningkatan setiap tahunnya. Ternyata kita ini yang misalnya malu-malu di depan layar, kok bisa sekarang sepede ini? Ya kan? Kemudian apalagi misalnya skill ngedit kita tuh yang biasa-biasa aja, kok bisa bagus sekarang ya? Itu bisa menjadi cerminan kita. Sehingga pada akhirnya nanti, ini penutup ya, kayaknya udah selesai nih. Sehingga pada akhirnya nanti pada saat kita bercermin, kita akan tersenyum melihat perjuangan kita. Sekian, terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.